sadar terhadap ciri, karakteristik konseling secara umum, sadar akan nilai-nilai pribadi yang dimiliki dan asumsi-asumsi terbaru tentang manusia. Berarti kalau ada prasangka, rasisme, itu sepertinya kita harus paham di situ ada asumsi tentang manusia. Ya, kita harus memahami adanya perbedaan cara pandang dunia terhadap perbedaan budaya konseling itu atau klien itu. Harus mengetahui pengaruh kesukuan dan mereka mempunyai perhatian terhadap lingkungannya. Jadi kalau sudah hubungannya dengan kesukuan, itu mereka mempunyai perhatian yang khusus terhadap lingkungannya. Konselor harus tahu itu. Akan kuat dia, ya, akan kuat untuk kesukuannya. Suku Batak ya tentu, suku Jawa ya seperti itu. Nah, kita biasa ketemu dengan suku Jawa. Suku Jawa Semarang dengan Solo dengan Jogja itu pun berbeda. Nah, makanya bagaimana seorang konselor harus mempunyai ciri seperti ini. Ya, ciri-ciri ini harus kita punyai dari sekarang. Tadi Mas Oki sudah bisa menyampaikan seperti itu. Bahwa kita harus menyadari ya, paling tidak menyadari. Ya, kita harus perhatian dengan klien kita sehingga kita pun bisa memahami perbedaan itu. Tantangannya sangat banyak ya. Tentunya kita harus banyak belajar tentang budaya, menambah referensi tentang budaya seperti itu. Karena kita berada dalam perjumpaan multikultur, perjumpaan cultural encounter antara konselor dan konseli, makanya kita harus mempunyai perspektif lintas budaya. Ya, karena situasi konselingnya kan seperti itu. Konselor dituntut peka budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi, serta memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural. Coba sekarang ada di sini mahasiswa selanjutnya yang bisa menyampaikan bagaimana agar kalian responsif secara kultural. Siapa yang mau menyampaikan? Responsif secara kultural seperti apa? Mbak Septi dengan tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Siapa tadi? Lanjut. Tati, Ibu. Tati, Mas Tati. Sambil on cam, Mas Tati. Aduh, Jadi Bu Novi tahu. belum mandi. Ya wes, lanjut. Apa? Jadi kalau konselor respon apa tadi Bu? Respon budaya. Responsif. Jadi kalau kita ketemu konseling yang dari budaya yang apa namanya kayak suku Dayak atau dari Medan, ya. Orangnya kan keras-keras ya Bu ya. Ya. Jadi kita harus bicaranya itu juga harus lembut gitu Bu. Ya. Ya, apakah itu seandainya ya Batak harus lembut, terus kalau seandainya ketemu orang Jawa kita juga harus lembut kan? Ya. Nah, berarti tidak harus membedakan ketika Batak kita harus lembut, di orang Jawa kita nggak lembut, jangan. Sebaiknya kita tetap harus sama kondisinya. Kita mempunyai bekal, kita tahu bahwa kita ada perjumpaan budaya, sebaiknya sebagai konselor harus bagaimana, harus keluar dari bias-bias budaya, jangan mudah tersinggung dengan bahasa yang ada, mungkin intonasinya lebih tinggi, lebih keras, seperti itu. Jadi ada banyak hal ya yang bisa mempengaruhi juga bias. Ini salah satunya adalah usia. Seorang anak laki-laki, ini saya contohkan ya, ketika masih kecil dia suka dimanja ya oleh ibunya. Di depan teman-temannya kalau dia sudah besar, dia akan merasa malu. Ya. Nah, ini setiap periode usia individu itu juga mengandung unsur budaya. Nilai budaya usia masing-masing
dengan rentangan usianya itu sangat mempengaruhi, dan ini pun bisa terjadi bias budaya ya. Nilai juga begitu. Nilai adalah suatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek menyangkut segala sesuatu yang baik dan buruk sebagai pandangan atau maksud dari pengalaman dengan seleksi yang kuat. Perbedaan atau pemahaman nilai akan menjadi faktor penghambat dalam konseling lintas budaya apabila kita memaksakan nilai diri sendiri terhadap orang lain. Ya, dalam hal ini adalah konselor dengan kliennya. Atau memaksakan nilai golongan mayoritas terhadap nilai golongan minoritas. Kalau kita di kampus ini, kita yang mayoritas secara agama Islam. Jangan sampai memaksakan nilai-nilai Islam kepada golongan minoritas atau non-muslim. Termasuk gender. Laki-laki memaksakan kepada perempuan, kamu harus apa, kamu harus apa. Sedangkan itu kita tidak tahu bahwa itu termasuk sedang memaksakan nilai kegenderan ya, seperti itu. Ya, ras atau suku, konselor yang berasal dari suku Batak mungkin lebih keras. Akhirnya ketika ada klien yang dari Jawa, nah itu karena kita dari tadi bicara tentang konselor Jawa ya, seandainya kita konselor yang dari suku Batak, bagaimana kita memandang ras Jawa? Ya, yang Batak harus bagaimana? Ya, itu. Kendala pasti ada karena dari intonasi berbeda, ya. Semuanya harus bisa memahami sehingga tidak terjadi bias dari bahasa yang keluar dari intonasi itu. Ya, ini bahasa, penggunaan bahasa rendah, miskin kosakata, dialek yang berbeda-beda, hati-hati. Ya, ada penggunaan intonasi, kita harus tahu naik turunnya dalam konseling itu. Dialeknya pun kan berbeda-beda, sehingga paling tidak kita pun harus bisa mengikuti dari klien kita, ya, perbedaan kelas sosial, gaya hidup tadi. Ada pertanyaan di sini? Bu, saya izin bertanya. Apabila dalam konseling setelah itu terjadi bias budaya antara konselor dan konseli, misal terjadi bias budaya dalam hal bahasa, si konseli tidak bisa menyesuaikan diri dengan si konselor dan konselornya pun tidak bisa menyesuaikan diri dengan konselinya, itu gimana ya Bu? Apa yang harus kita lakukan? Ketika, ulangi Mbak Putri. Bagaimana tadi? Terjadi bias budaya dalam hal bahasa gitu loh Bu. Jadi konselingnya nggak paham dengan bahasa yang kita gunakan gitu. Ya. Dan saya pun nggak paham dengan bahasa yang konseli gunakan. Ketika menggunakan bahasa Indonesia, itu akan jadi solusi. Tetapi ketika semua bahasa, dalam arti begini, konselinya atau klien nggak bisa bahasa Indonesia. Ya. Iya, kalau seperti itu gimana Bu? Ya, seandainya memang harus ada translator itu boleh Mbak Putri, dengan seizin dari kliennya. Ya. Maaf karena ada perbedaan bahasa yang kurang dipahami sehingga saya membawa teman untuk menerjemahkan atau mengartikan apa yang tidak bisa saya pahami. Dan asas kerahasiaan tetap dijaga. Bahasa sumber dari bias yang paling utama. Jadi kalau kita menggunakan bahasa yang dia tidak pahami, tentunya itu akan menjadi sulit. Kalau kita menggunakan translator atau teman kita untuk menerjemahkan, harus dijelaskan bahwa asas kerahasiaan tetap berjalan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Novi. Ya, sama-sama. Jadi materi Bu Novi tentang bias dipahami ya, bahwa sebenarnya faktor bahasa itu nomor satu yang menjadi penghambat ya, faktor penghambat utama dalam konseling, karena ada bahasa-bahasa tertentu itu yang bisa bermakna lain di daerah tertentu ya. Ya, kalau kita orang Jawa
kita bilang monggo ya, monggo tulisannya mangga, nanti artinya buah mangga. Orang Sunda mangga gitu kan, ketemu orang Jawa yang nggak ngerti itu bahasa Sunda juga artinya kan berbeda lagi. Nah, sehingga lebih baik menggunakan kata silahkan. Nah, ya kan. Seperti itu. Saya kira itu dulu. Terima kasih untuk atensi mahasiswa Bu Novi semuanya. Silahkan diberi contoh untuk bias-bias budaya yang ada dalam PJJ ya, laman pjj.ifed.ac.id. Di situ ada diskusi, silahkan saling menanggapi. Ya, ada diskusi, silahkan saling menanggapi. Bukan berarti mengunggah, tapi ketika saya sependapat dengan pendapat Mbak Ainur Rohmah mungkin, situ saya beri tanggapan. Ya, saya sependapat bias yang diberi contoh itu akan mengakibatkan apa seperti itu. Ya, saling menanggapi intinya. Cukup ya untuk pertemuan hari ini. Silahkan lanjut ke laman pjj.ifed.ac.id. Keaktifan kalian adalah yang Bu Novi harapkan. Sehat selalu. Kita ketemu minggu depan untuk mata kuliah konseling lintas budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama. Semangat selalu. Iya, Bu. Iya Bu, siap. Ya, Bu.